Selamat datang di video pembelajaran SPIP terintegrasi pada proses penilaian mandiri pada asesor Pemda. SPIP terintegrasi disusun berdasarkan Perka BPKP nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pada SPIP terdapat 5 unsur dan 4 tujuan, yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sedangkan tujuannya adalah efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada SPIP terintegrasi, terdapat 3 pembagian peran, yaitu yang pertama ada admin Pemda, kemudian asesor Satker, dan kemudian ada asesor Pemda. Pada video kali ini kita akan membahas asesor Pemda, yang berperan antara lain input data tim dan peran, input visi, misi, dan tujuan Pemda, input sasaran strategis Pemda dan Satker, serta input data opini LKPD. Asesor Pemda juga bertugas dalam menentukan ketepatan dan relevansi kinerja, menentukan capaian output dan outcome, serta melakukan pencetakan kertas kerja. Tahap pertama, pegawai Pemda dapat masuk ke web SPIP terintegrasi di spip.terintegrasi.bpkp.go.id. Di sini, pegawai Pemda dapat memasukkan NIP serta password yang sudah diberikan oleh tim perwakilan BPKP. Berikut adalah tampilan beranda apabila pegawai Pemda telah berhasil masuk. Di sini, ada beberapa informasi yang ditampilkan. Pertama, pemilihan peran dan tahun penilaian, username pegawai, role pegawai, NIP pegawai, kode role, dan tahun penilaian. Untuk contoh, kita akan menggunakan peran asesor Pemda dengan tahun penilaian tahun 2022. Tahap selanjutnya, pada sisi kiri kita dapat mengklik penilaian mandiri. Lalu, pada kolom aksi kita bisa mengklik menu detail, dan selanjutnya mengklik menuju penilaian mandiri KLD. Di sini ada 3 tahapan: persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, dan cetak atau preview kertas kerja. Pertama kita ke persiapan penilaian. Di sini, asesor Pemda diminta untuk melakukan input beberapa data dan informasi. Pertama, input data tim dan peran, input visi, misi, dan tujuan Pemda, input peran dan anggaran Satker, input data sasaran strategis Pemda, input data sasaran strategis, program, dan kegiatan Satker, input informasi opini LKPD, serta melakukan kunci data atau menu siap penilaian apabila seluruh data sudah diinput dengan benar. Untuk input data tim dan peran, serta input visi, misi, dan tujuan Pemda, tahapan ini sama dengan tahapan di admin Pemda, yaitu mengisikan ST penilaian mandiri, serta mengisikan visi, misi, dan tujuan dari Pemda. Lalu, apabila sudah mengisikan visi, misi, dan tujuan, kita melakukan input data peran dan anggaran Satker. Di sini ada beberapa Satker dan anggaran yang ditampilkan. Apabila ingin menambahkan daftar Satker yang baru, kita dapat mengklik buat daftar Satker baru dan mengisikan Satker dan anggarannya. Lalu memilih apakah Satker tersebut wajib atau tidak. Hal ini berhubungan dengan program dan sasaran dari Satker tersebut. Lalu memilih Satker penanggung jawabnya. Jika perencanaan ini Bapeda, jika pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset ini BPKAD, dan jika pengawasan internal ini Inspektorat Daerah. Lalu, apabila ingin mengubah data, misal ada anggaran yang salah, pada kolom aksi kita bisa mengklik menu edit dan mengisikan perubahannya. Tahap selanjutnya adalah pengisian data sasaran strategis Pemda. Pengisian data sasaran strategis ini dapat dilakukan secara manual ataupun secara otomatis di aplikasi dengan bantuan Excel. Jika manual, kita bisa mengklik buat sasaran strategis KLD baru. Di sini kita diminta memilih misinya dan mengisikan sasaran strategis dari misi tersebut.
Lalu apabila ingin melakukan input data dengan bantuan Microsoft Excel, pada import ini kita bisa mengklik choose file untuk memilih file Excel yang mana. Misalkan contoh Excel dari aplikasi ini adalah seperti ini. Data yang diminta untuk diisi adalah sasaran OPD, indikator kinerja sasaran OPD, hingga indikator kinerja output. Kita juga diminta mengisikan nama program, nama kegiatan, dan target kinerjanya berupa satuan, nilai, dan atribut. Berikut adalah tampilannya. Lalu apabila sudah diisi, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Sasaran strategis yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan daerah. Tahap selanjutnya, menginput data sasaran strategis, program, dan kegiatan Satker. Kalau sebelumnya adalah Pemda, sekarang ke Satker. Sama seperti sebelumnya, kita dapat melakukan secara manual ataupun bantuan dengan Excel. Jika manual, dapat mengklik buat sasaran strategis Satker baru. Lalu memilih sasaran strategis dan target dari sasaran tersebut. Lalu memilih Satker apa. Jadi pada menu ini akan disusun berdasarkan Satker-Satker yang ada di Provinsi Papua. Tahap terakhir di persiapan penilaian adalah pengisian data laporan keuangan pemerintah daerah berupa informasi opininya. Di sini diminta untuk mengisikan data opini dan persentase barang milik negara atau daerah. Dapat dilakukan dengan mengklik input data opini, mengisikan tahun, dan mengisikan opininya, apakah WTP, WDP, TMP, atau TW, dan mengisikan persentase barang milik negara atau daerah. Selanjutnya, asesor Pemda juga dapat menambahkan data temuan terkait opini BPK. Kita bisa mengklik menu detail pada kolom aksi. Misal kita ambil contoh tahun 2021, lalu klik menu detail. Di sini ada beberapa data yang harus diinput, yaitu terkait temuan BPK atas keandalan laporan keuangan, terkait administrasi aset, terkait kepemilikan aset, terkait ketidakpatuhan, serta keterjadian tindak pidana korupsi. Kita misal ambil contoh atas keandalan laporan keuangan. Jadi, jika ada temuan, kita bisa klik buat input temuan baru. Lalu mengisikan temuannya. Misal kita contoh di sini, ada ketidaksesuaian antara buku besar kas tahun 2021 dengan neraca 2021. Lalu, jika sudah kita bisa klik simpan. Lalu nanti temuannya akan terdaftar di temuan BPK atas keandalan laporan keuangan. Begitu juga pada temuan-temuan lainnya. Lalu, apabila sudah mengisikan input data tim dan peran, visi, misi, dan tujuan Pemda, peran dan anggaran Satker, input data sasaran strategis KLD, serta input data sasaran strategis program dan kegiatan Satker, lalu opini LKPD, kita bisa mengklik siap penilaian. Lalu menentukan Satker dan provinsi mana. Di sini kita ambil contoh Provinsi Papua, dan Satker yang kita gunakan saat asesor Satker tadi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Lalu klik logo merah silangnya. Ini menandakan bahwa Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah bisa melaksanakan penilaian mandiri. Tahap selanjutnya di pelaksanaan penilaian. Di sini ada 3 tahapan, yaitu input nilai penetapan tujuan, nilai pencapaian tujuan, dan menghitung konversi dari nilai penetapan tujuan tersebut. Pertama, input nilai penetapan tujuan. Tahapan ini kita diminta untuk menilai apakah sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja sudah saling berkaitan dengan tujuan, visi, misi dari Pemda. Pertama di sasaran strategis.
karena tadi kita sudah melakukan penguncian data pada lingkungan hidup dan kehutanan, kita dapat melakukan penilaian sasaran strategis. Misal pada sasaran strategis yang pertama, meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan. Apabila sasaran ini sudah tepat, kita tinggal mengklik logo silang berwarna merah. Jika sudah tepat, nanti logo silang berwarna merah ini akan berubah menjadi warna hijau. Begitu juga pada sasaran strategis dinas lainnya. Kemudian kita mengisikan keterkaitan dengan sasaran satker. Kita diminta untuk menilai apakah sudah ada keterkaitan dengan sasaran strategis dari Provinsi Papua. Misal pada sasaran strategis meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan. Jika sudah tepat, kita tinggal mengklik logo silang berwarna merah ini. Nanti akan berubah menjadi warna hijau. Lalu di input nilai pencapaian tujuan. Kita di sini diminta untuk mengisikan kertas kerja, efektivitas, dan efisiensi yang sesuai dengan tujuan pertama dari SPIP. Di sini, kita diminta untuk mengisikan capaian outcome dan capaian output. Pertama, di capaian outcome, klik di input capaian outcome. Di sini kita diminta untuk mengisikan apakah sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sudah tepat. Pertama kita ke sasaran strategis. Tahapan ini hampir sama dengan tahapan sebelumnya dan juga hampir sama pada tahapan di asesor satker. Kita diminta untuk menilai apakah sasaran strategis sudah tepat dengan cara mengklik logo silang berwarna merah ini apabila sasaran strategisnya sudah tepat. Misal pada sasaran strategis nomor 3, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Apabila sudah tepat, tinggal klik logo silang berwarna merah. Logo hijau ini menunjukkan bahwa data sudah berubah dan sasaran strategis sudah tepat. Kemudian pada penilaian indikator kinerja dan target kinerja. Di sini kita diminta untuk menentukan apakah indikator kinerja sudah tepat dan datanya sudah andal. Jika sudah tepat dan andal, seperti tahap sebelumnya, tinggal kita klik logo silang berwarna merah. Lalu nanti akan berubah seperti ini. Serta juga mengisikan realisasinya. Apakah dalam format tahun, persen, maupun orang per hari dan format lainnya. Begitu pula pengisian kinerja outcome lainnya. Selanjutnya pada capaian output. Kita tinggal mengklik input capaian output. Di sini kita diminta untuk menentukan apakah sasaran strategis, indikator kinerja sudah tepat dan sudah berkaitan dengan tujuan Pemda. Kita ambil contoh di sasaran strategis satker. Di sini ada sasaran terpenuhinya pelayanan barang dan jasa. Apabila sasaran sudah tepat, kita tinggal mengklik logo silang berwarna merah. Begitu juga dilakukan pada satker-satker lainnya. Kita menilai sesuai sasaran pada satker. Lalu, apabila sudah mengisikan data pencapaian tujuan dan penetapan tujuan, kita dapat mengklik hitung nilai penetapan tujuan. Nanti skor-skornya akan dikonversikan. Tahap terakhir adalah melakukan pencetakan kertas kerja. Di sini ada beberapa kertas kerja yang akan dicetak, mulai dari kertas kerja lead, penilaian penetapan tujuan atau perencanaan, penilaian struktur dan proses, penilaian pencapaian tujuan, kertas kerja SPIP, kertas kerja MRI, dan kertas kerja IEPK. Misal pada kertas kerja penilaian struktur dan proses. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, berupa konversi-konversi angka yang sudah kita isikan pada proses-proses sebelumnya. Di sini
nanti akan cetak dengan format PDF. Namun, karena tadi prosesnya belum dilakukan secara menyeluruh, karena juga belum melakukan penguncian data, di sini contohnya hanya angka 00 saja, tapi beberapa sudah memiliki angka. Seperti pada tahapan menegakkan integritas dan nilai etika. Begitu juga pada kertas kerja yang lainnya. Misal di kertas kerja SPIP ini, beberapa skor sudah ada di penetapan tujuan, lalu ada strukturan proses, nanti akan muncul total skor SPIP. Namun karena kita tadi belum melakukan penguncian data dan seluruhnya mengisikan data, skornya hanya terlihat sangat kecil. Namun apabila sudah diisikan seluruh data, nanti skornya juga akan berubah dan dapat dicetak dengan format PDF. Terima kasih telah menonton video pembelajaran SPIP terintegrasi. Jika ingin menonton video lainnya, silakan akses YouTube Perwakilan BPKP Provinsi Papua.